Dajiahao, halo semuanya. Kita bertemu lagi di kelas Fix Bahasa Mandarin Rumah Bahasa. Oke, di materi kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar untuk menulis. Sebelum menulis, kita harus tahu semuanya ini. Ada bihua, bisuan, dan jiegou. Apa saja itu? Oke, mari kita lihat ya materi hari ini. Bihua. Bihua adalah goresan-goresan yang dipakai dalam menulis huruf Han atau yang kita kenal dengan Hanzi. Ya, Hanzi adalah huruf dalam bahasa Mandarin yang bukan ABC-nya ya, yang seperti gambaran itu kita sebutnya Hanzi. Bihua ada apa saja? Mari kita lihat. Bihua dasar yang pertama ada dian. Ya, dian tulisnya dari atas ke bawah, bentuknya seperti titik biasa gitu ya, kecil. Tapi ada juga dian yang agak panjang ya. Dian, dian, dian. Lalu ulang lagi ya. Dian. Bihua dasar yang kedua ada heng. Heng itu garis horizontal yang lurus. Kita menulisnya dari kiri ke kanan ya, jangan dibalik, dia lurus saja horizontal. Heng, heng, heng. Lalu ulang lagi ya. Heng, heng. Bihua dasar yang berikutnya ada shu. Shu ini garis lurus secara vertikal. Kita menulisnya dari atas ke bawah. Ini juga sama, tidak boleh dibalik ya. Shu, shu, shu. Lalu ulang ya. Shu, shu. Bihua dasar yang berikutnya ada pie. Pie ini menulisnya dari kanan atas miring ke kiri bawah. Jadi sudut runcingnya ada di kiri bawah ya. Pie, pie, pie. Bihua dasar yang berikutnya ada na. Na ini kebalikan dari pie. Kita menulisnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah ya. Na, na, na. Lalu ulang ya. Na, na. Bihua dasar yang berikutnya ada ti. Ti ini hampir mirip dengan pie, tapi harus berhati-hati ya. Ti menulisnya dari bawah ke atas ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Sudut runcingnya ada di atas. Ti, ti, ti. Lalu ulang ya. Ti, ti. Oke, sekarang kita memasuki bihua gabungan ya. Yang pertama ada heng zhe. Zhe ini merupakan tekukan yang lincip dengan sudut yang lincip runcing ya. Heng zhe berarti hengnya ditekuk dengan sudut yang runcing. Lalu ulang ya. Heng zhe, heng zhe, heng zhe. Oke, sekali lagi. Heng zhe. Berikutnya ada heng pie. Heng pie merupakan gabungan antara heng dengan pie ya. Jadi hengnya ditulis dulu baru pie. Heng pie, heng pie, heng pie. Lalu ulang ya. Heng pie, heng pie. Oke, bihua gabungan berikutnya ada heng gou. Heng gou adalah heng yang ditekuk sedikit. Heng yang diberi bantolan kecil ya, cantolan. Jadi gou itu adalah cantolannya, bantolannya. Namanya gou. Heng gou berarti heng yang ditekuk sedikit untuk cantolannya ya. Heng gou, heng gou, heng gou. Lalu ulang lagi ya. Heng gou, heng gou. Oke. Oke, yang ini adalah shu zhe.
sama seperti heng je, je itu ditekuk. Berarti shu je adalah shu yang ditekuk runcing. Sudutnya runcing, lancip ya. Shu je, shu je, shu je. Oke, langsung ulang ya. Shu je, shu je. Oke, berikutnya ada shu wan. Wan juga merupakan tekukan, tapi sudutnya tumpul, tidak runcing seperti je. Ya, shu wan berarti shu yang ditekuk dengan sudut tumpul. Shu wan, shu wan, shu wan. Langsung ulang lagi ya. Shu wan, shu wan. Oke, berikutnya ada shu gou. Shu gou adalah shu yang diberi bantolan atau diberi cantolan kecil ya. Shu gou, shu gou, shu gou. Langsung ulang ya. Shu gou. Nah, berikutnya ada shu ti. Hati-hati ya. Ini tampaknya seperti shu gou tapi beda arah. Shu ti bantolannya menghadap ke sebelah kanan. Dia merupakan gabungan antara shu dan ti. Jadi ini bantolannya agak panjang sedikit ya. Shu ti, shu ti, shu ti. Oke, langsung ulang ya. Shu ti, shu ti. Oke, berikutnya ada pie dian. Pie dian merupakan gabungan antara pie dengan dian, tapi dian di sini merupakan dian yang agak panjang ya. Pie dian waktu menulis kakinya langsung diarahkan ke bawah ya. Pie dian, pie dian, pie dian. Langsung ulang ya. Pie dian, pie dian. Oke, berikutnya ada pie je ya. Pie je adalah pie yang ditekuk. Oke. Pie je tulisnya kakinya langsung mengarah ke samping ya. Kalau pie dian tadi mengarah ke bawah, pie je dia mengarah ke samping. Oke. Pie je, pie je, pie je. Langsung ulang lagi ya. Pie je, pie je. Oke, berikutnya ada wan gou. Wan gou ini mirip dengan shu gou, tapi bedanya dia melengkung ya. Kalau shu gou tegak lurus diberi bantolan, kalau wan gou dia melengkung kemudian diberi bantolan ya. Wan gou, wan gou, wan gou. Langsung ulang ya. Wan gou, wan gou. Oke, berikutnya ada wo gou. Wo gou ini tulisnya langsung mengarah ke samping ya, dan dia ada agak menjorok ke dalam ya. Wo gou seperti ada ceklongan di dalam itu ya. Wo gou, wo gou, wo gou. Oke, kemudian ada xie gou. Xie gou ini menulisnya langsung mengarah ke bawah ya. Kalau wo gou langsung mengarah ke samping, ini mengarah ke bawah ya. Xie gou, xie gou, xie gou. Langsung ulang ya. Xie gou, xie gou. Oke, berikutnya ada heng je ti ya. Heng ditekuk dulu, je kemudian digabung dengan ti ya. Heng je ti, heng je ti, heng je ti. Oke. Berikutnya ada heng je je. Loh, kok bisa begitu? Berarti hengnya ditekuk 2 kali. Makanya dia punya 2 je ya. Heng je je, heng je je, heng je je. Tekukannya ada 2 ya. Heng je je.
Oke, berikutnya ada heng, je, gou. Ini merupakan heng yang ditekuk dulu, kemudian diberi bantolan atau cantolan ya. Heng, je, gou. Heng, je, gou. Heng, je, gou. Kemudian ada heng, je, wan. Jadi heng ditekuk dulu yang runcing, je kemudian ditekuk dengan tumpul, wan ya. Heng, je, wan. Heng, je, wan. Heng, je, wan. Oke, sekali lagi ya. Heng, je, wan. Heng, je, wan. Berikutnya ada heng, xie, gou. Heng, xie, gou ini merupakan gabungan antara heng dengan xie, gou ya. Heng, xie, gou. Heng, xie, gou. Heng, xie, gou. Oke, berikutnya ada shu, wan, gou. Kalau tadi hanya shu, wan, kali ini ditambah gou. Jadi shu ditekuk yang tumpul, kemudian dikasih gou ya. Shu, wan, gou. Shu, wan, gou. Shu, wan, gou. Kemudian ada shu, je, je. Ini berarti shu yang ditekuk 2 kali. Tekuk lincip, runcing ya. Shu, je, je. Shu, je, je. Shu, je, je. Kemudian ada shu, je, pie. Ini merupakan gabungan antara shu, je dengan pie ya. Shu, je, pie. Shu, je, pie. Shu, je, pie. Ya, pie-nya nggak usah terlalu panjang ya. Kecil aja sudah oke ya. Shu, je, pie. Berikutnya ada heng, pie, wan, gou. Ya, heng, pie, wan, gou. Ini mirip seperti angka 3, tapi perlu diingat yang paling atas itu heng, jadi harus benar-benar lurus, tidak boleh melengkung ya. Heng, pie, wan, gou. Heng, pie, wan, gou. Heng, pie, wan, gou. Oke, langsung ulang ya. Heng, pie, wan, gou. Heng, pie, wan, gou. Kemudian ada heng, je, je, pie. Dari namanya kita tahu kalau dia ditekuk 2 kali, kemudian digabung dengan pie ya. Heng, je, je, pie. Heng, je, je, pie. Heng, je, je, pie. Seulang ya. Heng, je, je, pie. Oke, kemudian ada heng, je, wan, gou. Ini merupakan heng yang ditekuk runcing dulu, je, kemudian tekuk melengkung dan diberi bantolan ya. Heng, je, wan, gou. Heng, je, wan, gou. Heng, je, wan, gou. Langsung ulang ya. Heng, je, wan, gou. Oke, kemudian ada shu, je, je, gou. Ini berarti shu yang ditekuk runcing 2 kali, kemudian diberi cantolan gou ya. Shu, je, je, gou. Shu, je, je, gou. Shu, je, je, gou. Oke, berikutnya ada heng, je, 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 gou. Dari namanya kita tahu kalau ini adalah heng yang ditekuk runcing 3 kali, kemudian diberi cantolan gou ya, diberi bantolan gou. Oke, heng, je, 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 gou. Tekukan runcingnya ada 3 ya. Heng, je, 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 gou. Heng, je, 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 gou. Heng, je, 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 gou. Oke. Kita lihat berikutnya ada heng, je, je, je. Jadi yang kali ini tidak pakai
Kau, dia hanya ditekuk runcing 3 kali ya. Heng, je, je, je. Heng, je, je, je. Heng, je, je, je ya. Tekukan runcingnya ada 3. Heng, je, je, je. Oke, itu tadi adalah macam-macam bihua. Sekarang kita lihat bishun. Apakah itu bishun? Bishun adalah urutan dalam menulis huruf Han atau urutan menulis Hanzi ya. Bishun memiliki aturan tersendiri dalam penulisannya. Jadi secara tidak langsung bishun adalah aturan dalam menulis Hanzi-nya. Untuk aturan dasar menulis Hanzi ada 7 ya. Yang pertama, bie dulu baru na. Jadi kalau ada bie, kita tulis bie dulu, kemudian tulis na. Contoh hurufnya ada pa, ren, dan juga ru. Itu semuanya pakai bie dan na. Dan tentunya tulisnya bie dulu, baru na. Kemudian aturan yang kedua ada heng dulu, baru shu. Jadi kalau ada heng dan shu, yang ditulis dahulu adalah heng, kemudian shu. Contohnya ada huruf shi 10 dan kan ya, kan kering. Itu hanya ada heng dengan shu. Berarti kita tulis hengnya dulu baru shu. Aturan dasar yang ketiga adalah dari atas ke bawah. Jadi kalau kita menulis urut ya, dari atas dulu kemudian bawahnya. Di sini contohnya ada huruf san dan huruf in. Nah, ini kita tulisnya berurutan. Kalau tulisan ada 3 heng, berarti hengnya yang paling atas tulis dulu, kemudian tengahnya, dan baru heng yang terakhir. Aturan dasar yang keempat adalah kita menulis dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada Hanzi yang strukturnya kiri dan kanan, kita tulis dulu sisi kirinya, kemudian kita tulis sisi kanannya. Di sini yang pertama ada contoh huruf ta, kedua ada huruf ni. Ta artinya dia, ni artinya kamu. Untuk menulis 2 huruf ini, kita tulis sisi kirinya dulu, baru kanannya. Kemudian aturan dasar yang kelima, kalau ada kurungannya, Hanzi-nya ada kurungannya, ditulis luarnya dulu baru dalamnya. Ya, di sini ada contoh huruf dong dan si. Ya, ini kan seperti terkurung ya Hanzi-nya ya. Jadi bagian luarnya ditulis dulu, kemudian kita tulis bagian dalamnya. Kemudian aturan dasar yang keenam, ini untuk Hanzi yang tertutup rapat. Tidak ada bukaan ya, seperti yang di atas tadi ya. Kalau seperti ini kita tulis luarnya dulu, kemudian dalamnya baru ditutup. Jadi kerangka luarnya dibuat dulu, tapi jangan langsung ditutup bawahnya ya. Dimasukkan dulu semua goresannya, kemudian terakhir baru goresan bawah ditutup. Itu aturan dasar yang ke-6. Aturan dasar yang terakhir, yang ke-7. Tulis dulu tengahnya, baru kiri dan kanan. Untuk ini ada contoh huruf xiao dan shui ya. Xiao itu kecil, shui itu air. Ya, untuk menulis xiao kita tulis dulu shu gou di tengahnya, kemudian kita tulis tian sebelah kiri, kemudian tian sebelah kanan. Untuk shui juga sama, kita tulis tengahnya dulu ya. Selain aturan dasar juga ada aturan tambahan. Yang pertama dan kedua ini tentang tian ya. Kalau tian berada di atas atau di sebelah kiri atas huruf, maka tian ditulis terlebih dahulu. Di sini ada 3 contoh huruf. Yang pertama adalah i, yang kedua adalah jing, yang ketiga adalah wei. Ya, ini ketiga-tiganya memiliki tian yang berada di atas. Yang satunya wei itu tiannya berada di sebelah kiri atas. Jadi ini semua tiannya ditulis terlebih dahulu. Kedua, kalau tian berada di sebelah kanan atas atau di dalam huruf, maka tian ditulis terakhir. Seperti pada huruf fa, wo, dan wan. Ya, ini semua tulisnya terakhir.
Aturan tambahan yang ketiga adalah kalau struktur hanzi sang you dan sang zuo bao wei, tulisnya itu luarnya dulu, kemudian dalamnya. Jadi hanzinya ini seperti ada kurungan, tapi dia tidak tertutup sempurna. Ditulis kurungannya dulu, baru isinya. Ya, di sini ada ting dan juga u sebagai contohnya. Aturan tambahan yang keempat, kalau struktur hanzi sang xia bao wei itu ditulis dalamnya dulu, kemudian luarnya. Ini bentuk hanzinya seperti hanzi yang di pangku. Jadi untuk menulis ini urutannya kita tulis dulu yang di pangku. Setelah itu kita nulis yang memangku. Ya, oke. Jadi atasnya dulu kemudian bawahnya. Kalau di sini terlihat dari sebelah kanan dulu baru sebelah kirinya. Ya, terlihatnya seperti itu. Tapi kita tulisnya yang di pangku dulu diselesaikan, kemudian kita selesaikan yang memangkunya itu. Di sini ada zhe dan jian. Kedua huruf ini memiliki struktur seperti itu dan penyelesaiannya juga sama seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat aturan tambahan kelima dan keenam. Kalau yang pertama dan kedua tadi mengenai dian, yang kali ini mengenai struktur hanzi yang bentuknya seperti dikurung ya, tapi kurungannya tidak tertutup sempurna. Masih ada bagian yang terbuka, ada yang terbuka ke atas dan ada juga yang terbuka ke bawah. Nomor 5. Kalau struktur hanzi zuo, xia, you, bao wei itu tulis dulu dalamnya kemudian luarnya. Ini berarti struktur hanzinya seperti kurungan yang terbuka ke atas. Ya, jadi kita buat dulu dalamnya, kemudian kita buat kerangka luarnya. Oke, jadi ini seperti huruf yang di pangku tuh ya. Ya, yang di pangku ditulis dulu, kemudian baru kita selesaikan yang memangkunya. Oke, itu untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 6, kalau struktur hanzi zuo, sang, you, bao wei, tulis dulu luarnya, kemudian tulis dalamnya. Ya, jadi ini untuk struktur hanzi yang seperti kurungan terbuka ke bawah. Untuk struktur hanzi yang seperti ini, kita buat dulu kerangka luarnya, kemudian kita selesaikan bihua yang ada di dalamnya. Ya, selesaikan dulu luarnya, baru kita selesaikan dalamnya. Oke, sekarang kita lihat aturan tambahan yang ketujuh. Aturan tambahan yang ketujuh, kalau struktur hanzi sang, zuo, xia, bao wei itu tulis dulu bagian atas kiri, kemudian dalamnya, dan terakhir baru bagian bawahnya. Jadi ini untuk struktur hanzi yang seperti dikurung tapi terbuka di bagian kanannya. Sisi kanannya terbuka, jadi dia tidak terkurung sempurna ya. Untuk struktur hanzi yang seperti ini, kita tulis dulu pertamanya heng yang di bagian atasnya itu ya. Goresan pertama adalah heng, kemudian kita selesaikan goresan-goresan yang berada di dalamnya. Oke, setelah semuanya terselesaikan, baru kita tutup dengan shu zhe, ya, shu zhe, bukan shu kemudian heng. Oke, untuk sesi yang terakhir kita lihat hanzi de jiegou. Hanzi de jiegou adalah struktur hanzi, ya, membantu kita dalam menulis hanzi agar bisa lebih bagus dan rapi, ya. Aturan menulis hanzi juga berdasarkan hanzi de jiegou, juga berdasarkan struktur hanzi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Oke, hanzi de jiegou ada apa saja? Mari kita lihat bersama. Hanzi de jiegou, yang pertama ada du ti zi. Du ti zi adalah huruf tunggal yang tidak terbagi. Jadi dia tidak terbagi atas dan bawah, juga tidak terbagi kiri ataupun kanan. Dia huruf tunggal ya. Di sini contohnya ada pen dan juga mu. Ini adalah du ti zi. Oke. Yang kedua ada zuo you jiegou. Zuo you jiegou ini hurufnya terbagi menjadi kiri dan kanan. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan.
Contohnya ada huruf hen dan juga ma. Ya, ini dua huruf ini memiliki 左右结构. Oke, untuk struktur Hanzi yang ketiga ada 上下结构. Ini adalah huruf yang terbagi menjadi bagian atas dan bawah ya. Untuk penulisan kita selesaikan atas dulu, kemudian bawah. Lalu seulang lagi dari 1 sampai 3 ya. Yang pertama, 独体字 adalah huruf tunggal tidak terbagi. Yang kedua, 左右结构 terbagi menjadi kiri dan kanan. Yang ketiga ada 上下结构 atas dan bawah. Jadi hurufnya terbagi menjadi atas dan bawah. Oke. Oke, selain ketiga struktur Hanzi di atas, masih ada yang lainnya. Yang keempat, 上中下结构. Ini adalah huruf yang terbagi menjadi atas, tengah, dan bawah. Jadi Hanzi-nya memiliki 3 bagian, atas, tengah, kemudian bagian bawah. Yang kelima ada 左中右结构. Ya, jadi huruf ini terbagi menjadi 3 bagian, kiri, tengah, kemudian bagian kanan. Jadi Hanzi ini ada 3 bagian. Oke, 左 kiri, 中 tengah, 右 kanan. Ya. Untuk struktur yang ke-6 dan ke-7 itu untuk Hanzi yang memiliki kurungan ya. Jadi ada yang terbungkus sempurna, ada yang terbungkus hanya setengah saja. Oke. Yang ke-6, 半包围. 半包围 itu adalah Hanzi yang hanya terbungkus sebagian ya. Pan itu sebagian, 包围 itu terbungkus atau terkurung sebagian. Jadi ini kurungannya tidak tertutup sempurna. Di sini contoh hurufnya ada song dan juga ada pi ya. Ini namanya 半包围结构. Oke, 半包围 hurufnya hanya terbungkus sebagian. Untuk yang ke-7 itu adalah 全包围, yaitu Hanzi yang terbungkus sempurna. Jadi ini hurufnya memang benar-benar dia terkurung rapat, tidak ada bagian yang terbuka ya. 全 itu 全部, semua, keseluruhan ya. 全包围结构 ini contohnya ada 国 dan juga 四 ya. Lalu ulang lagi ya dari nomor 4 sampai 7. Yang keempat, 上中下结构 terbagi menjadi atas, tengah, dan bawah. Kelima, 左中右结构 terbagi menjadi kiri, tengah, dan kanan. Keenam, 半包围 dia hanya terbungkus sebagian saja. Yang ketujuh, 全包围 dia terbungkus sempurna. Ya, hurufnya terbungkus sempurna. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. 谢谢大家. Jika berkenan atau suka dengan materi ini, silakan di-share jadi teman yang lain juga bisa ikut belajar ya. Kalian juga boleh subscribe 两爱补习中心. Oke, 同学们再见. Sampai bertemu di materi berikutnya.